Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan dengan NIM 2022140, program studi administrasi publik semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa dan evaluasi pembangunan daerah. Sebelum kita lanjut, saya menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya pelaksanaan pembangunan nasional yang baik itu ditentukan oleh peran dan strategi pembangunan yang dilakukan secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Besarnya skala dan cakupan pembangunan nasional membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat dan daerah, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Adapun pendekatan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spesial atau TIS juga menguatkan prinsip bahwa kontribusi pembangunan daerah sangat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Baik, kita lanjut. Pengertian evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan daerah atau seringkali disingkat dengan EPD merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learner bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Adapun tujuan pelaksanaan EPD ada dua. Yang pertama yakni memperoleh informasi hasil pencapaian pembangunan nasional di daerah. Yang kedua, memperoleh rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah untuk perencanaan pembangunan periode selanjutnya. Nah, tujuan pertama daripada EPD sendiri yakni memperoleh informasi hasil pencapaian pembangunan nasional di daerah. Apabila tidak dilaksanakan EPD, maka para pelaku pembangunan di tingkat nasional tidak akan tahu bagaimana hasil pencapaian yang telah dicapai di daerah tertentu. Apalagi daerah itu berada jauh dari pusat kota. Yang kedua, memperoleh rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Nah, ini juga sangat penting dalam pembangunan daerah untuk perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Adapun manfaat pelaksanaan EPD sendiri, yakni kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan pusat dan daerah berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah. Nah, dalam analisis SWOT terhadap perencanaan pembangunan daerah, analisis SWOT sendiri merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perencanaan pembangunan. Analisis ini didasarkan pada logika, dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan. Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling besar yang bermanfaat untuk melihat suatu topik maupun suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil dan dari analisis SWOT ini biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada.
dan mengurangi kekurangan serta menghindari ancaman. Analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Instrumen ini menolong para perencana terhadap apa yang bisa dicapai dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Dalam analisis SWOT terdapat 4 tahap pembuatan. Yang pertama, pengambilan data. Yang kedua, penilaian data untuk diidentifikasi. Yang ketiga, tahap analisis. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan daerah dan otonomi. Daerah di era otonomi. Nah, bagaimana perencanaan pembangunan daerah di era otonomi itu? Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Yang terakhir ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ada 6, yaitu yang pertama, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan yang terakhir memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai analisa dan evaluasi pembangunan daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.